Kita awali video kali ini dengan sebuah pertanyaan. Di antara banyak pertanyaan yang menjadi landasan berpikir dalam konseling 3 diagnosa yang saya lakukan adalah pertanyaan yang tadi teman-teman baca. Pertanyaan filosofis inilah yang menjadi landasan berpikir saya mencari formulasi baru untuk orang-orang, untuk masyarakat yang katakanlah tidak berdaya dalam kondisinya di tengah masyarakat. Orang-orang yang mengalami dilema secara serius, secara internal, antara rasa malu berkali-kali ditolak oleh banyak orang ketika meminta bantuan dan bingung apa yang harus dilakukannya. Dalam konseling 3 diagnosa, di diagnosa ketiga itu saya menggunakan logika organik yang sudah saya kutip, saya jelaskan sedikit di video sebelumnya. Logika organik seperti apa yang saya gunakan dalam konseling 3 diagnosa ini? Banyak orang yang salah menyangka bahwa saya termasuk orang yang menggunakan teknik perdukunan gitu ya dalam memberikan konseling banyak orang. Sebenarnya ini bisa dilacak, bisa di-track atau dicari referensinya atau landasan berpikirnya, meskipun berpikir dengan cara logika organik itu cenderung masih asing di masyarakat. Misalnya begini, tiap saya memeriksa klien, katakanlah, saya kan konselor ya, dan orang yang saya periksa klien, bukan pasien ya, karena istilahnya beda antara dokter dengan pasien dan konselor dengan klien. Yang saya periksa pertama biasanya adalah denyut nadi, karena dari denyut nadi kita bisa tahu seseorang ini cenderung sedang bersemangat lemah atau berenergi lemah atau berenergi kuat. Dari denyut nadi kan kita bisa tahu ya, seperti yang teman-teman baca tadi. Dari denyut nadi saya beranjak ke pola makan, apakah makannya terganggu, berapa kali makan dalam satu hari. Tentu saja kalau ada yang dimakan ya, kalau nggak ada kan kita pakai logika organik seperti kemarin, yang puasa menjadikan energi kita semakin optimal. Selain makan juga pola tidur, apakah sering terbangun di tengah malam, ada perasaan was-was enggak. Nah, dari pola tidur kemudian jam biologis, bangun tidur, aktivitas dan sebagainya. Ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan fisiologis. Ini mudah kita pahami, teman-teman bisa baca, bukunya banyak tentang memeriksa kondisi tubuh secara internal, baik itu kaitannya dengan hormon, enzim, kemudian peredaran darah, kemudian stamina tubuh ya. Itu bisa dilacak dengan mengetahui atau mendiagnosa fisiologis kita. Ini siapa saja bisa melakukannya. Baru setelah saya mendiagnosa secara fisiologis, saya diagnosa secara psikologis atau kejiwaan. Sedang ada pikiran yang mengganggu apa 2 bulan, 3 bulan ke belakang. Atau kalau misalnya penyakitnya kronis ya, bertahun-tahun, itu saya lacak kondisi pikiran yang mengganggu beban pikirannya 5 tahun, 10 tahun ke belakang. Ada trauma apa, ada masalah masa kecil apa, ada hal-hal yang belum bisa dimaafkan di masa lalu dan itu terbawa sampai dewasa. Banyak orang menganggap bahwa saya menggunakan katakanlah membaca pikiran orang sejak dari dalam akalnya atau dalam pikirannya. Enggak, saya katakan saya tidak bisa seperti itu. Saya hanya mencari korelasi atau hubungan antara sebab akibat masa lalu yang dialami oleh seseorang dengan masa depan atau saat ini yang dialami seseorang tersebut. Dan dari sana nanti saya buatkan sebuah formulasi atau kesimpulan, asumsi-asumsi yang bisa kita lakukan atau kita praktekkan bersama dengan pengawasan yang intensif dan dilakukan secara konsisten. Ini yang saya sebut sebagai bongkar habit, bongkar kebiasaan.
yang nanti akan berkaitan dengan jam biologis, pola tidur, pola makan, termasuk pola pikir yang mengganggu atau membebani pikiran klien selama ini. Dan terakhir adalah klien-klien yang memang ini di luar diagnosa fisiologis dan psikologis. Ini yang saya sebut sebagai cara atau diagnosa ketiga dengan logika organik. Kasus-kasus seperti apa saja yang tidak bisa dilacak dengan logika mekanik, yaitu diagnosa fisiologis dan psikologis tadi, atau logika materialisme ya. Ini tidak bisa cari polanya atau dilihat polanya hanya dengan logika materialisme atau logika mekanik yang saya jelaskan di video ini. Kisah di luar Nurul yang pertama itu tentang pengobatan atau mengobati seorang dukun. Ada seorang ibu-ibu datang ke rumah, dia adalah teman dari orang tua siswa sekolah saya. Jadi saya kan dulu kepala MI, kepala sekolah. Siswa saya punya orang tua itu punya teman. Nah, teman inilah yang datang ke rumah. Dari cerita-cerita tentang konseling 3 diagnosa yang saya lakukan. Kemudian singkat cerita si ibu ini meminta tolong untuk mengobati gurunya. Saya tidak berprasangka apapun, intinya saya silaturahim dan ingin berdialog seperti biasa, ngobrol sambil medang ya, ngeteh atau ngopi kalau misalnya laki-laki. Singkat cerita kita janjian 6:30, nanti saya ke 6:30 pada maghrib saya ke rumah guru beliau. Ternyata ketika saya baru mengirim pesan WhatsApp, saya sedang dalam perjalanan atau OTW gitu ya. Bahasa kita kan gitu, OTW. Ternyata singkat cerita ketika saya sampai di sana, itu dukunnya sudah pingsan. Tinggal nafasnya doang. Ibu-ibu sekitar usia 55 tahun. Ketika saya lacak ya, ini pingsan dari kapan? Ini pingsan sekitar setengah jam yang lalu. Setengah jam yang lalu. Berarti sebelum setengah jam yang lalu masih berbincang, masih sadar. Iya, masih ngobrol, masih bercanda. Setengah jam lalu kan kira-kira sebelum saya melakukan perjalanan ke tempat itu, ke rumah itu. Saya cek jamnya di WhatsApp ya, memang sekitar setengah jam. Itu tidak bisa saya katakan kebetulan, karena dengan filsafat bootstrap yang kemarin kita bahas ya, tidak ada kebetulan di dunia ini, semua adalah tersambung, terhubung, dan mungkin tidak gampang mencari sebab akibatnya karena ini tentang suatu ruang yang sangat luas. Ketika saya datang tinggal nafas, ya saya bingung, ya terus di sini saya mau ngapain? Apalagi di rumah itu tidak ada yang bisa mengaji, tidak ada yang sholat dan sebagainya. Karena saya bingung, ibu-ibu tadi yang membawa saya ke situ juga kebingungan. Ini kenapa tadi lancar aja cerita, ngobrol, tapi pas setengah jam ketika saya sedang dalam perjalanan, dukunnya sudah pingsan. Dan saya juga tidak berprasangka apapun. Saya berpikir ini gimana gitu ya. Akhirnya saya bilang ke keluarganya, ini dari pola orang-orang yang pernah mengalami seperti itu ya. Orang-orang yang saya datangi, kemudian data itu saya catat dalam riset saya. Orang-orang yang sedang mengalami sakit seperti itu, kalau sampai subuh, saya bilang ke keluarganya, kalau sampai subuh mudah-mudahan bisa diselamatkan. Kalau enggak, ya mudah-mudahan diikhlaskan saja. Karena saat itu 2020, pas banget corona lagi awal memuncak. Di rumah sakit itu lagi parah-parahnya. Saya bilang ke keluarga beliau, kalau pakai ambulan bisa, nanti saya kasihkan nomor ambulannya, tinggal di telepon saja. Tapi ribet banget, protokoler kesehatan juga ribet, dan yang boleh menemani itu hanya 1 orang sampai ke katakanlah ditangani oleh dokter sampai mendapatkan ruangan, dan itu belum juga dicek positif atau negatif kena corona ya dalam kondisi yang seperti itu. Mungkin karena kemungkinan yang ribet seperti itu, akhirnya keluarga memilih untuk menunggu dan memanggil tetangga yang bisa mengaji, kemudian memberikan kemudian membacakan surat-surat Quran ya.
Dan sebelum saya pulang, saya bacakan doa selamat. Allahumma salamatan fiddin, yang kayak gitu ya. Teman-teman bisa googling lah, banyak banget di Google. Kemudian saya minta izin pulang, saya minta izin ke ibu-ibu yang tadi membawa saya. Dan di tengah jalan saya jadi keingat ceritanya Mbah Khalil Bangkalan ketika mentalkin ya, berbicara kepada jenazah yang dikubur. Nanti ketika ditanya malaikat, bilang saja, saya jamaahnya Mbah Khalil. Jadi jawab pertanyaannya nanti kalau Mbah Khalil sudah datang. Saya jadi keingat cerita beliau ya. Jangan-jangan nanti ini dukun almarhumah akan mencatut nama saya gitu ya. Nanti nunggu Farid, saya yang doain selamat sama dia. Waduh, repot juga ya. Tapi itu bercanda. Kisah kedua tentang anak-anak yang mau bunuh diri karena di dalam dirinya itu ada suara yang sangat mengintimidasi, termasuk untuk bunuh diri. Suara itu sangat menyiksa dari dalam pikirannya, dalam hatinya, entah itu pikiran, entah itu hati. Intinya tidak bisa berkomunikasi secara normal karena dia lebih cenderung mendengarkan suara yang dalam dirinya itu, termasuk yang mengajaknya untuk mengakhiri hidup. Ketika saya konseling sambil ngeteh, biasa ngobrol, tidak ada yang istimewa. Saya nanya ke orang tuanya, ada tasbih enggak? Coba kamu baca zikir. Ternyata baru 1 butir, baca subhanallah, dia langsung mematung, matanya terpejam. Dan ketika saya sentuh, dia sadar. Kemudian saya tanya, ada apa? Tadi yang di dalam diri saya ngobrol, katanya jangan dengerin Pak Farid, jangan pedulikan dan sebagainya. Intinya dialog antara saya dengan sesuatu di dalam diri dia itu saling kuat-kuatan. Mana yang lebih kuat mengambil fokus si anak ini. Mahasiswa sekitar usia 20 tahun. Dan singkat cerita alhamdulillah sudah sehat. Anak muda ini sempat lari dari rumah juga. Saya kejar tapi saya karena jarang olahraga, saya capek sendiri dan akhirnya hilang gitu. Dan orang tuanya nangis-nangis histeris. Anaknya bawa gunting lari dan ya kita kebingungan mau nyari kemana gitu. Karena rumahnya padat dan kita benar-benar tidak ada petunjuk. Nggak ada CCTV dan sebagainya karena ini kampung ya. Singkat cerita karena memang tadi saya menggunakan logika organik ya. Saya dengan teman membonceng di motor teman. Teman saya nanya, kemana ini Pak? Udah, berputarnya roda aja. Ayo kita jalan. Tapi kan di hati saya mengalir, pikiran saya mengalir. Tidak ada tekanan apapun yang kemudian kita belok ke sini. Dan akhirnya justru yang menemukan itu bukan saya, tapi teman saya yang nyetir motor itu. Dia menemukan anak itu di kos-kosan tidak berpenghuni, sepi, kosong selama bertahun-tahun. Dan singkat cerita kita bikin strategi karena ada 2 jalan ya, letter L. Saya di sebelah utara, teman saya itu di sebelah selatan. Antara di depan kosan itu sekitar berjarak 50 meter ke depannya dan agak ke selatan. Intinya kita bagi 2 tempat. Kenapa? Karena si anak itu belum kenal dengan teman saya tadi. Dan benar ketika melihat wajah saya dari kejauhan di sebelah utara, dia hendak lari ke selatan. Lewat depan kosan itu kemudian ke selatan. Dan alhamdulillah strategi kita tepat. Akhirnya teman saya itu mengajak ngobrol anak ini sampai maghrib dari jam 5 atau setengah 5 gitu. Diulur, ngobrol terus basa-basi nggak tahu ngobrol apa. Sampai saya nelpon orang tuanya. Kemudian orang tuanya bawa motor dan ya singkat cerita bisa dibawa pulang kembali. Tapi saat sampai rumah teriak-teriak, tidak mau bertemu dengan saya. Ya intinya apa yang ada dalam dirinya itu sudah sampai ke tingkat yang paling parah. Sampai teriak-teriak seperti itu. Dan tentu saja ini kita tidak bisa menyimpulkan bahwa anak ini mengalami halusinasi atau mengalami katakanlah gangguan jin ya. Saya sangat berhati-hati ketika menyimpulkan hal-hal yang berkaitan dengan para penduduk di wujud zat plasma yang sudah saya jelaskan di video ini ya.
saya lebih senang menggunakan pendekatan fisiologis, psikologis, dan logika organik yang kaitannya nanti di filsafat bootstrap atau gabungan antara psikologi dengan kuantum fisika. Satu kisah yang hampir sama dengan mengobati dukun tadi atau mendatangi dukun tadi, si anak muda ini ketika saya pertama datang juga hampir sama. Saya mengatakan ke ibu beliau, saya OTW. Ternyata si anak ini yang dari pagi itu tidak mau berbicara, hanya mencoret-coret kertas dan sebagainya, dengan wajah yang gelap suram, tiba-tiba si anak ini tersadar dan bisa diajak komunikasi sama orang tuanya. Itu saya lacak, saya catat ketika saya tanya seperti itu pada orang tuanya. Hampir sama berarti seperti apa yang saya alami dengan dukun almarhumah itu. Pertanyaan yang menjadi bahan renungan saya, apa yang terjadi dengan diri saya dan orang itu? Bahkan sebelum saya datang ke sana, dua orang ini, atau sebenarnya ada 3 kasus, orang-orang ini itu mengalami efek atau perubahan bahkan sebelum tubuh saya datang ke sana. Apa yang terjadi? Apakah ini bisa diselesaikan dengan logika mekanik atau logika materialisme? Sebab akibat. Sambungannya apa? Pemahaman yang menjembatani antara saya dengan orang itu yang sampai dia tersadar, itu penjelasannya bagaimana? Dan ini yang terakhir, kesimpulan bahwa diagnosa ketiga ini agak sulit untuk saya jelaskan. Kenapa? Karena kaitannya dengan penelitian tentang koneksi lokal dan non-lokal dalam sebuah pola hubungan atau interaksi partikel antar partikel. Jadi Niels Bohr dengan Heisenberg dan teman-teman dalam kubunya itu mengatakan bahwa ada hal lain yang bergerak atau partikel lain yang bergerak dengan kecepatan melebihi kecepatan cahaya. Dari analisa, ketika 2 partikel dipisahkan, maka mereka itu memiliki komunikasi, memiliki transfer informasi yang sangat cepat, bahkan melebihi kecepatan cahaya. Maka Einstein dengan Podolsky dan Rosen ini disebut dengan paradoks EPR, yang menjadikan mereka mengasumsikan ada yang namanya wormhole atau lubang cacing, bukan transfer informasi dari partikel 1 ke partikel 2 yang berjauhan itu, melainkan ada shortcut, ada jalan pintas yang menjadikan 2 partikel ini yang berjauhan, bahkan di planet bumi atau di semesta yang lain, ini bisa berkomunikasi atau berinteraksi. Itu asumsinya Einstein. Tapi lambat laun ada seorang ilmuwan yang bernama John Bell dan menciptakan teorema Bell yang mengatakan bahwa bukan wormhole, melainkan memang ada koneksi non-lokal yang bukan sekedar 2 partikel ini, tapi ada sesuatu yang lain yang memang bergerak melebihi kecepatan cahaya. Dalam perkembangannya, teorema Bell ini menjadikan Geoffrey Chao dan David Bohm itu, yang pertama Geoffrey Chao itu mengeluarkan filsafat bootstrap ya, atau pendekatan bootstrap, dan David Bohm tentang implicate order, jadi bahwa segala sesuatu itu saling mempengaruhi, saling berhubungan, saling berinteraksi. Hampir sama dengan pendekatan bootstrapnya Geoffrey Chao, bahwa segala sesuatu itu saling terhubung. Kita semua itu adalah jaring-jaring semesta yang saling terhubung, tidak ada yang terpisah sama sekali. Itu mengapa saya membuat sebuah teori abal-abal ya, dengan pendekatan agak halusinatif. Sekali lagi halusinatif ya, tidak mungkin ini benar tentang teori kesadaran, rumus kesadaran yang saya buat. C sama dengan E, energi, perwakilan dari teori relativitas dikalikan dengan takyon dikuadratkan. Takyon ini kecepatan cahaya non-lokal tadi, yang kecepatannya 27 kali lipat kecepatan cahaya, perwakilan dari fisika kuantum. Gabungan antara relativitas dengan fisika kuantum ini akan menghasilkan kesadaran, consciousness C besar. Dan ini yang menjadikan saya membuat video yang ini tentang 6 peradaban semesta. Dan di peradaban awal itu, peradaban sebelum cahaya, itu tidak ada sama sekali ruang dan waktu yang terpisah.
dan semua terjadi seketika atau sekejap. Itu sudah saya jelaskan di video-video sebelum ini. Singkat kata, ketika ada sesuatu yang harus disentuh katakanlah, atau diberikan konseling, atau diberikan penanganan, dan itu jarak jauh, dengan pendekatan bootstrap dan implicate order ini dari David Bohm, itu hampir pasti saya bisa menangani itu dengan diagnosa ketiga, konseling diagnosa ketiga, gabungan antara fisika kuantum dengan psikologi analitik dari Sigmund Freud. Kita bisa bersentuhan, tanda kutip, sekalipun tidak saling bertatap muka atau tidak saling berdekatan. Seperti halnya apa yang terjadi dengan dukun tadi dan apa yang ada di belakangnya dengan anak muda yang mau bunuh diri tadi. Dan mereka semua sembuh, yang anak muda tadi ya, kecuali dukun perempuan tadi. Beliau sudah wafat dan mudah-mudahan husnul khotimah. Karena bahkan seorang dukun pun dia berhak untuk mengakhiri hidupnya atau meninggal dengan husnul khotimah. Dan terakhir, konseling 3 diagnosa ini adalah ikhtiar kecil untuk mereka, untuk kita, orang-orang yang merasa tidak berdaya dan tidak diperhatikan oleh pemerintah, oleh dunia. Jadi masih mending kita tidak diperhatikan oleh dunia. Kenapa? Karena kita selalu diperhatikan oleh Tuhan kita. Ya.